Baik. Ya ini kita iseng sajalah, kita menambah wacana dalam diri kita. Oke, jadi kita membahas kekuasaan menurut Michel Foucault. Foucault itu ya salah satu ilmuwan postmodern, era-era poststrukturalis, postmodern ya. Jadi keluar dari era modern begitu ya, era postmodern. Saya kira teman-teman sudah paham postmodern, jadi era setelah modern begitu ya, era setelah modern itu masuk ke postmodern. Oke. Untuk memahami kekuasaan menurut Michel Foucault, kita harus membedakan antara konsep atau definisi kekuasaan yang biasa dengan kekuasaan Foucault. Jadi kekuasaan menurut Foucault berbeda dengan definisi atau konsep-konsep kekuasaan yang sering kita dengar. Kita sudah sering mendengar apa itu kekuasaan, menurut ini, menurut itu. Jadi kekuasaan menurut Foucault, kekuasaan dalam pemikiran postmodernisme itu berbeda dengan konsep-konsep atau definisi kekuasaan yang lazim atau yang umumnya. Begitu ya. Jadi kekuasaan menurut Foucault bukan sebuah kekuasaan di mana sebuah kelompok itu punya sebuah kekuatan, punya sebuah sumber daya, punya sebuah hak istimewa, akhirnya dia bisa menguasai kelompok yang di bawahnya atau kelompok kecilnya. Oke, jadi misalnya pemerintah dengan rakyat. Jadi kekuasaan menurut Foucault tidak seperti itu, tidak melulu. Iya, dia mengakui ada kekuasaan antara pemerintah misalnya dengan masyarakat, antara kelompok yang kuat dengan masyarakat. Cuman poin-poin penting kekuasaan menurut Foucault bukan di situ. Oke ya, jadi kekuasaan tidak melulu antara pemerintah, antara dengan rakyat, kelompok yang kuat dengan kelompok yang lemah. Itu pertama. Kedua, kekuasaan menurut Foucault juga tidak dipahami seperti militer dengan rakyat. Ada kekerasan fisik, represif, koersif dan lain sebagainya. Ya, kekuasaan Foucault juga bukan seperti itu. Bukan melulu masalah dominasi militer atau adanya kekerasan antara satu kelompok yang kuat dengan kepada kelompok yang lemah. Oke. Kekuasaan menurut Foucault bukan juga merupakan dominasi kelas. Oke, jadi Mark Weber itu kan seorang sosiolog, dia banyak mengeluarkan konsep-konsep tentang kekuasaan. Kalau Marx kan kekuasaan itu adalah dominasi kelas borjuasi kepada kelas proletar, karena Marx kan ideologinya sosialisme, jadi perjuangan kelas. Ya, jadi kekuasaan menurut Foucault dalam hal ini adalah kapitalisme menguasai orang-orang buruh atau kelas borjuasi, menguasai kaum proletar, itu bukan seperti itu. Ya, jadi ingat, kekuasaan menurut Foucault bukan hal-hal seperti yang sering kita dengar. Oke. Jadi kekuasaan menurut Foucault adalah relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan. Ya, jadi kalau sebelumnya kita memahami kekuasaan itu besar-besar antara pemerintah dengan rakyat, antara kelompok borjuasi dengan kelompok proletar, antara kelompok yang kuat kepada kelompok yang lemah, relasi kekuasaan menurut Foucault itu adalah antar subjek. Jadi proses kekuasaan atau relasi-relasi kuasa itu tersebar seperti jaringan. Ya, antara Anda dengan teman Anda, antara saya dengan Anda, antara orang tua dengan anak, antara teman dengan sahabatnya, itu juga memungkinkan munculnya sebuah praktik kekuasaan, atau dalam hal ini disebut sebagai relasi kuasa. Begitu ya. Jadi tidak melulu antara pemerintah dengan rakyat, tidak melulu antara militer dengan rakyat dan sebagainya. Jadi kekuasaan menurut Foucault itu relasi kuasa yang beragam dan tersebar. Semua subjek, semua pihak memungkinkan munculnya praktik kekuasaan dalam hubungan mereka. Ya, relasi fungsi jaringan relasi antar subjek. Saya dengan Anda, teman Anda dengan teman Anda, mungkin muncul sebuah praktik kekuasaan. Oke. Nah, kekuasaan menurut Foucault juga merupakan normalisasi kelakuan yang didesain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh. Kalau biasanya kita mendengar kekuasaan adalah antara yang kuat, militer, dengan yang lemah, maka relasi kuasa menurut Foucault itu melibatkan kemampuan-kemampuan kita atau posisi-posisi kecil kita yang itu memungkinkan kita lebih dominan atau lebih berkuasa daripada orang lain. Seperti itu ya.
Misal begini, Anda punya pacar, Anda pacaran. Ya, teman Anda, salah satu dari Anda itu lebih kaya, uangnya lebih banyak, begitu ya. Jadi secara otomatis, secara tidak langsung, pacar Anda yang kaya itu, yang uangnya lebih banyak, sepertinya lebih berkuasa. Nah, itu mungkin salah satu contoh kecil dari adanya relasi kuasa antar subjek atau kekuasaan menurut Foucault. Gitu ya. Jadi kalau kita lebih pandai, misalnya ada contoh yang lain, teman Anda lebih pandai di kelas, pandailah sering ngomong, sering ngobrol, secara tidak langsung dia punya kuasa, punya punya dominasi secara wacana begitu. Ya, kita selalu membenarkan dia, kita ngikut dia aja, karena dia terlihat lebih intelek, sehingga orang yang lebih intelek di kelas secara tidak langsung dia punya kuasa atas teman-teman yang lainnya. Mungkin dalam praktik-praktik praktik-praktik ketika mungkin ada sebuah keputusan kelas yang harus diambil, itu biasanya kita menyerahkan kepada pendapat yang orang yang pintar itu, kita mengikuti keputusan orang yang pintar itu, ya kan? Itu ya bentuk-bentuk di mana dia itu memiliki sesuatu, dan sesuatu itu secara tidak langsung membuat dia lebih berkuasa atas teman-teman yang lainnya. Bisa saja teman kita yang kita anggap pintar itu kemudian dia ya memiliki sebuah wacana mungkin yang sebenarnya mementingkan diri dia, kan mungkin saja seperti itu. Cuman karena dia sudah kelihatan pintar sekali, kita nggak terlalu kita tidak terlalu memperhatikan itu, kita mengikuti dia karena dia terlihat lebih pintar. Jadi seperti itu. Oke ya, kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana. Jadi sama ya dengan yang di atas. Jadi tersebar di mana-mana. Bisa Anda dengan teman Anda, bisa orang tua dengan anak, bisa dosen dengan mahasiswanya, ya, bisa Anda dengan pacar Anda, seperti itu. Tersebar di mana-mana. Ada di setiap subjek dengan subjek lainnya. Itu kekuasaan menurut Foucault. Oke. Jadi ini saya kira sama ya. Jadi ini 5 proposisi kekuasaan menurut Foucault. Kekuasaan di mana-mana, relasi kuasa bukanlah relasi struktural hierarkis, bukan presiden dengan menterinya, dengan menteri dengan karyawannya. Jadi tersebar, memungkinkan relasi kuasa itu muncul tidak dari sebuah relasi struktural, bisa muncul di mana-mana. Oke ya. Jadi biasanya kan ada binari oposisi biner antara pemimpin dengan rakyat. Pemimpin itu biasanya kan dikatakan lebih berkuasa. Itu kan oposisi binernya seperti itu. Padahal kekuasaan menurut Foucault tidak seperti itu. Bisa saja kekuasaan itu muncul dari bawah, muncul dari rakyatnya. Karena ya kekuasaan itu menyebar dan silih berganti. Kadang yang di bawah bisa menguasai, kadang yang di atas bisa menguasai, dan begitu seterusnya. Oke ya, oke. Jadi saya kira itu ya. Jadi kekuasaan kita pahami sebagai sebuah praktik kuasa menguasai yang tidak hadir dari hal-hal besar seperti hierarki, seperti pemerintah dengan rakyat, seperti pemimpin dengan yang dipimpin, tidak. Cuman relasi kuasa itu muncul di mana-mana, antara Anda dengan teman Anda dan lain sebagainya. Dan aspek-aspek yang membuat salah satu pihak lebih menguasai itu ya hal-hal yang tidak mulu-mulu merupakan sebuah kekuatan militer atau hak untuk memimpin. Kalau presiden misalnya kan dia punya undang-undang untuk memimpin masyarakat. Jadi dia punya punya kekuatan hukum. Itu kekuasaan biasanya dari sana definisinya. Jadi orang yang punya hak untuk memimpin dialah punya hak untuk memimpin karena ada legitimasi undang-undang, akhirnya dia bisa memimpin dan menguasai rakyatnya. Nah, kekuasaan menurut Foucault tidak seperti itu. Jadi hal-hal di mana kita menguasai pihak lain
itu terjadi secara cair, tidak melulu karena undang-undang kita berhak memimpin, bukan karena kekuatan militer, cuman hal-hal yang kita miliki kecil-kecil yang itu kemudian menciptakan sebuah praktik dominasi atau praktik kuasa kepada yang lainnya. Oke. Salah satu media untuk munculnya praktik kekuasaan itu adalah melalui media pengetahuan. Oke ya. Jadi kalau sebelumnya kita memahami kekuasaan itu militer dan lain sebagainya, kekuasaan di sini bisa muncul dari media pengetahuan. Begitu ya. Episteme, yakni suatu bentuk pengetahuan yang otoritatif pada suatu masa tertentu. Jadi salah satu cara munculnya praktik kekuasaan menurut Foucault itu adalah melalui sebuah ilmu pengetahuan. Jadi Anda jangan menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu selalu kebenaran, selalu mengacu kepada kebenaran. Tidak. Kadang ilmu pengetahuan itu dibuat oleh penguasa untuk mengontrol atau mendominasi rakyatnya. Pengetahuan bisa dibuat oleh satu pihak yang tujuannya untuk mengontrol dan mendominasi pihak yang lainnya. Seperti itu. Jadi Anda harus kritis. Jangan sampai Anda punya pemahaman pengetahuan itu adalah kebenaran. Pengetahuan itu adalah sebuah final gitu, selesai. Dia itu final kebenaran. Tidak. Kadang pengetahuan itu diciptakan oleh satu pihak atau penguasa yang fungsinya untuk mendominasi yang lain. Karena ini sangat efektif. Kita melihat atau menganggap hal itu sebagai pengetahuan, padahal itu ada unsur-unsur atau ada ideologi kekuasaan yang arahnya untuk mendominasi kita, untuk kepentingan pihak atau subjek itu. Oke, misalnya begini, pada masa rezim Orde Baru, pada masa Pak Harto begitu ya. Jadi ada sebuah opini, wacana atau sejarah ya. Sejarah pun ingat, sejarah pun bukan selalu kebenaran ya. Sejarah juga dibuat oleh penguasa untuk kepentingan hal-hal tertentu. Misalnya pada zaman Orde Baru ada narasi yang mengatakan bahwa Soekarno itu terlibat komunisme. Oke, Soekarno terlibat komunisme. Oke. Dan komunisme itu dicitrakan ya merusak Indonesia dalam rezim Orde Baru. Oke ya, nah, itu benar atau tidaknya kita nggak tahu. Mungkin saja wacana itu dibuat untuk memberikan pemahaman atau provokasi kepada publik bahwa Soekarno itu bersalah dan pantas dilengsarkan seperti itu ya. Dan kepentingan dia adalah dia naik, yang akan kemudian menggantikan Pak Karno. Seperti itu. Jadi ketika itu kan pasca 65 kan ribut ya. Jadi Soeharto sudah mulai naik karena diberikan mandat untuk menormalisasi keadaan. Soekarno posisinya sebagai presiden itu tidak jelas. Ya, secara fakto mungkin dia masih presiden, secara de jure mungkin sudah tidak, mungkin sudah dipegang Soeharto. Nah, wacana-wacana atau narasi sejarah seperti itu disampaikan kepada publik untuk memprovokasi publik untuk yang kemudian arahnya untuk menjatuhkan Soekarno dan memberikan legitimasi dia untuk menjadi presiden. Bisa saja. Dan wacana seperti ini selalu terus diagungkan, terus dinarasikan, dilestarikan pada masa Orde Baru. Kenapa? Karena ada kepentingan untuk eksistensi atau kekuasaan Golkar misalnya. Karena orang-orang yang pro Soekarno kan kemudian dia aktif ataupun dia meneruskan perjuangannya di PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan, Golkar adalah dua partai yang kompetisi pada masa Orde Baru. Jadi ketika ada narasi sejarah seperti ini, itu adalah salah satunya digunakan untuk memprovokasi publik, mendominasi publik, menguasai publik lewat ilmu pengetahuan tadi, lewat kesadarannya, agar mereka punya pemahaman bahwa ya Soekarno itu terlibat komunisme dan PDI ini karena dibuat oleh Soekarno akhirnya PDI ya namanya buruk.
Karena mungkin terkait dengan hal itu yang sebenarnya wacana seperti itu punya ideologi atau punya maksud untuk legitimasi atau eksistensi kekuasaannya, yaitu melanggengkan Golkar misalnya. Karena PDI ketika itu adalah lawannya Golkar. Seperti itu. Jadi ya seperti itu. Episteme saya kira artinya tidak jauh dengan epistemologi ya. Jadi batas-batas pengetahuan. Pengetahuan itu apa, konsepnya bagaimana, definisinya seperti apa, itu ternyata bukan kebenaran, namun sebuah pengetahuan yang otoritatif, sebuah pengetahuan yang ada misi untuk menguasai, gitu ya, ada misi untuk eksistensi kepentingannya, eksistensi kekuasaannya, oke ya, seperti itu. Jadi menurut Foucault, pengetahuan yang ada di wacana-wacana atau pengetahuan yang ada di sekitar kita itu pasti punya ideologi, punya apa ya? Punya ideologi untuk memenangkan atau mengukuhkan kepentingan tertentu. Itu kata Foucault. Oke ya. Dan saya kira ini ada benarnya. Ya, segala wacana, segala opini, apalagi ketika masa-masa pemilu begitu ya. Jadi ada opini ini, ada wacana ini. Apakah itu kebenaran? Tidak, itu hanya opini-opini yang ideologis yang fungsinya adalah untuk mengukuhkan, untuk menguatkan, atau untuk ya kepentingan subjek-subjek tadi yang berkepentingan dalam konstelasi kekuasaan di Indonesia. Sejarah, Anda jangan percaya bahwa sejarah itu adalah kebenaran yang selalu terjadi pada masa lalu. Kadang sejarah itu bisa didistorsikan, diputarbalikkan, kadang dikesan-kesankan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Seperti itu. Konsep-konsep atau pernyataan-pernyataan terorganisasi secara tematis sehingga ia menjadi otoritatif dan legitimate. Oke ya, jadi kalau kita memprovokasi orang dengan hujatan, dengan hate speech kan kelihatan banget ya. Kalau kita mendominasi atau menguasai orang lain, memprovokasi orang lain dengan ilmu pengetahuan, konsep-konsep itu kan lebih keren, lebih efektif begitu ya. Karena orang-orang melihatnya itu pengetahuan, itu opini, itu kebenaran. Padahal sangat syarat dengan ideologi kepentingan pihak tertentu. Oke, struktur pengetahuan yang otoritatif dan legitimate ini mempengaruhi praktik-praktik sosial individu. Nah, ketika seperti tadi, ketika orang-orang akhirnya terprovokasi bahwa Soekarno itu terpengaruh dengan komunisme, akhirnya kita orang-orang benci Soekarno dan mengagung-agungkan Soeharto. Begitu ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian memberikan dukungan kepada Golkar misalnya. Jadi opini-opini, wacana-wacana itu bisa mempengaruhi tindakan atau praktik individu. Oh ya, Soekarno itu terlibat komunisme, PDI pasti ada terlibat komunisme. Akhirnya ya ketika pemilu masyarakat memilih Golkar. Itu salah satu contoh kecil bagaimana opini itu kemudian mempengaruhi praktik-praktik masyarakat, karena dia ya mempengaruhi praktik-praktik masyarakat untuk ke arah kepentingan yang orang berkepentingan tadi. Seperti itu ya. Oke. Rezim wacana itu merupakan bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat terwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi Foucault itu pernah meneliti ya. Jadi ilmu pengetahuan kan biasanya berevolusi ya, berkembang dari satu masa berkembang kepada masa yang lain. Dikatakan sebagai evolusi atau perkembangan ilmu pengetahuan. Ternyata menurut Foucault tidak. Jadi perubahan atau pergeseran ilmu pengetahuan dari satu masa ke masa yang lain itu hanya merupakan karena adanya perpindahan kekuasaan saja. Karena wacana pasti syarat dengan ideologi kekuasaan tadi, dimasuki sebuah karena ada kekuasaan. Jadi perubahan sebuah ilmu pengetahuan itu karena perubahan kekuasaan, bukan karena evolusi. Jadi Foucault dulu pernah meneliti bahwa orang gila misalnya, orang gila pada masa tertentu dulu orang gila itu didefinisikan sebagai orang yang kemasukan jin atau arwah, itu orang gila. Karena dia berbeda dengan orang normal. Kemudian semakin ke sini dikatakan orang gila itu ya secara saraf, secara medis dia putus sarafnya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya hal itu lebih untuk membuktikan bahwa sebenarnya ketika ada perkembangan sebuah ilmu pengetahuan itu lebih kepada berubahnya rezim yang berkuasa.
Ya, karena wacana digunakan untuk kekuasaan dan sesuai dengan kebutuhan kekuasaan seperti itu. Ketika rezim berubah, maka karakter ilmu pengetahuan itu juga akan berubah sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Seperti itu. Tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan yang benar final dan bersifat universal. Jadi jelas dan menurut Foucault, wacana ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita bukan kebenaran, bukan final. Karena kebenaran tidak lain merupakan kasus-kasus khusus mengenai kekeliruan yang pada suatu masa tertentu diakui otoritatif dan legitimate, seperti kasus Galileo. Oke ya, jadi pengetahuan itu ya tidak final. Orang dianggap salah itu karena berbeda dengan pihak-pihak yang berkuasa ketika itu. Oke ya, ketika itu kan para ilmuwan mengatakan bahwa bumi itu datar, begitu ya, bumi itu datar, begitu. Nah, Galileo ketika itu berbeda, enggak, bumi itu bulat. Akhirnya karena dia dianggap berbeda, dia dihukum mati, dianggap salah, seperti itu. Padahal setelah ilmu pengetahuan berkembang, ada NASA dan lain sebagainya, terbukti bahwa bumi itu bulat. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi ya, orang yang salah itu bukan karena dia betul-betul salah, karena berbeda dengan otoritatif ketika itu, karena berbeda dengan ya kekuasaan yang sedang berkuasa ketika itu. Ya, jadi yang berkuasa, wacana atau opini yang berkuasa ketika itu adalah pendapat bahwa bumi itu datar. Galileo berbeda, bumi itu bulat, enggak, dia dihukum mati, dianggap salah. Seperti itu. Oke ya, jadi wacana itu tidak final, tidak universal. Wacana dianggap benar karena sesuai dengan rezimnya, karena sesuai dengan kesepakatan yang disepakati ketika itu. Hanya masalah itu saja. Ya kan? Anda ada sebuah opini dikatakan salah karena dia berbeda dengan opini yang sedang berkuasa ketika itu. Ada opini yang sedang dianggap benar ketika itu. Dianggap benar ketika itu. Oke ya, jadi itu. Jadi salah satu praktik kekuasaan menurut Foucault adalah menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan disusupi unsur-unsur ideologi kita, disebarkan, dan akhirnya memberikan apa ya, masuk kepada kesadaran publik bahwa itu kebenaran, ya, dan akhirnya wawasan yang dianut oleh orang-orang itu melahirkan praktik-praktik tindakan yang menguntungkan kekuasaan tadi, yang menguntungkan orang-orang yang berkuasa tadi. Oke ya, seperti itu. Oke. Nah, sasaran kekuasaan itu ya ada pikiran, medianya agama, budaya, negara, lembaga, begitu ya. Jadi kekuasaan itu masuknya ke pikiran ya tadi lewat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan bisa didapat dari agama, dari budaya, norma budaya seperti ini gitu ya. Jadi mungkin ada sebuah kekuasaan yang dia punya kepentingan tertentu, ingin mengontrol tindak tanduk masyarakat gitu ya. Akhirnya dia menciptakan sebuah norma atau budaya harus seperti ini. Akhirnya masyarakat ngikut, ketika ngikut sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Bisa seperti itu. Dan agama banyak sekali misalnya. Ya, jadi misalnya ada seorang suami bilang ke istrinya, kata agama, istri itu harus nurut kepada suami, harus melayani suami kapanpun. Kalau tidak melayani dilaknat malaikat. Seperti itu kan sebuah narasi-narasi yang mengatasnamakan agama untuk mendominasi ya atau menguasai seorang istri. Padahal dalam agama sendiri ya ada aspek-aspek lain yang perlu dilihat dalilnya yang berkaitan dengan hal itu juga, di mana seorang suami harus memahami keadaan istri, harus memahami situasi istri, capek atau enggak, sakit apa enggak, dan ada hal-hal lain yang harus dipenuhi seorang suami ketika kemudian dia berhak untuk meminta haknya kepada istri, kan begitu. Cuman seorang suami itu hanya menonjolkan narasi-narasi dalam agama yang kira-kira hanya menguntungkan posisi dia dengan cara seperti tadi, ya kan? Oke, negara ya seperti yang saya contohkan tadi, negara membuat sebuah sejarah, sebuah narasi sejarah, sebuah pengetahuan yang ya pasti berbelok dari keadaan, dari fakta aslinya karena disusupi hal-hal atau ideologi
kekuasaan tadi untuk mengontrol kesadaran dan tindakan-tindakan publik untuk kepentingan kekuasaan tadi. Lembaga jelas mungkin sebuah lembaga atau institusi membuat sebuah peraturan, membuat sebuah regulasi, membuat sebuah norma etika yang sebenarnya dalam hal itu syarat dengan muatan ideologi tertentu, sebuah maksud tertentu agar karyawannya mau bisa dikontrol. Oke ya. Seperti itu. Oke, jadi pertama sasaran kekuasaan adalah pikiran. Jadi kita harus kritis sekarang. Jangan sampai kita itu kita terkuasai oleh opini. Kita mempercayai sebuah pengetahuan, sebuah wacana, sebuah opini, padahal wacana itu adalah cara penguasa untuk menguasai kita, cara pihak-pihak tertentu untuk mendominasi kita. Karena itu efektif begitu ya. Nggak kelihatan sekali seolah-olah wacana adalah kebenaran, ilmu adalah ilmu pengetahuan, ilmu adalah ilmu kebenaran. Ternyata ya ilmu itu telah disusupi kepentingan pihak tertentu. Oke, kemudian tubuh. Jadi sasaran kekuasaan bisa pikiran, bisa tubuh. Tubuh menurut Foucault itu ada dua, tubuh sosial dan tubuh seksual. Tubuh sosial itu dimaknai sebagai biopolitik dengan bentuk relasi kuasa manipulasi. Menurut Foucault, yang dimaksud biopolitik adalah tubuh digunakan untuk kebutuhan kekuasaan. Jadi sasaran kekuasaan adalah tubuh, dan tubuh itu ada dua, tubuh sosial dan tubuh seksual. Tubuh sosial ya tubuh secara sosial. Misalnya ada sebuah kantor, ya, ada sebuah pabrik misalnya. Dia dibuatkan sebuah ruangan di tengah-tengah, ya. Jadi di tengah-tengah. Lalu di pinggir-pinggirnya itu adalah kantor-kantor bosnya atau kantor-kantor atau ruangan-ruangan supervisornya dibuat lebih tinggi begitu. Jadi ruangan terbuka, lalu di sekelilingnya dan lebih tinggi itu ruangan-ruangan supervisor atau ruangan-ruangan bos gitu ya. Itu kan sebuah pengondisian tubuh secara sosial. Jadi karyawan ditaruh di ruang terbuka agar mudah dikontrol dan dia merasa terkontrol atau terlihat, sehingga hal itu mengakibatkan sebuah praktik-praktik kepatuhan seperti itu. Ya, jadi cara menguasai tubuh secara sosial adalah dengan politik ruang. Ruang dibuat sedemikian rupa agar dia mudah terlihat atau dia merasa terkontrol oleh supervisornya, oleh bosnya gitu. Ya, seperti misalnya ketika upacara, jadi anak-anak SD, SMP itu ditaruh di depan, gitu ya, guru-gurunya di belakang. Itu kan sebenarnya sebuah strategi ruang, begitu ya, agar seorang guru-guru itu bisa menguasai menguasai muridnya agar mudah mengontrolnya, begitu. Ya mungkin itu baik, cuman kan wacana atau hal-hal yang dibuat atau dikondisikan itu, hal-hal yang dibuat itu sangat syarat dengan ideologi atau dengan kepentingan atau syarat dengan misi-misi untuk mendominasi atau menguasai. Misalnya contohnya ada seorang ilmuwan modern, saya lupa namanya, dia menganalisa bahwa pos-kampleng yang ada di kampung-kampung, di kota-kota itu adalah salah satu cara penguasa untuk melakukan praktik kekuasaan kepada masyarakat untuk mengontrol tubuh secara sosial, ya, karena di situ masyarakat menganggap pos-kampleng itu adalah representasi kekuasaan yang fungsinya adalah untuk mengontrol dan mematai-matai masyarakat. Jadi ketika ada pos-kampleng, masyarakat itu merasa dia diperhatikan oleh penguasa. Mereka merasa disorot atau dimata-matai atau dikontrol oleh penguasa, sehingga pos-kampleng itu memberikan sebuah efek positif, yaitu jadi masyarakat itu tindak tanduknya akan hati-hati karena dia merasa dilihat oleh pos-kampleng tadi. Ada hansip kan juga merupakan representasi penguasa, representasi pemerintahan gitu ya. Jadi dengan adanya hansip, dengan adanya pos-kampleng adalah itu salah satu untuk mengontrol tubuh secara sosial, karena dengan adanya pos-kampleng dan
Dan hansip, masyarakat merasa dimata-matai atau dikontrol oleh penguasa yang kemudian berimplikasi kepada adanya tindak tanduk kepatuhan kepada penguasa. Yang kedua, tubuh secara seksual. Selain tubuh secara sosial, ada tubuh secara seksual, ya tubuh secara pribadi secara seksual. Jadi pengaturan seksualitas untuk kepentingan kekuasaan. Dan seksual bukan hanya masalah seksual, cuman juga kelahiran, narsisme tubuh, fetisisme, dan lain sebagainya. Misal seorang penguasa punya kepentingan untuk mengurangi populasi karena sudah padat di Jawa ini, akhirnya penguasa membuat sebuah opini wacana kedokteran yang mengatakan seorang perempuan tuh baiknya sehatnya hanya punya 2 anak saja, ketika 3, 4, 5, dan 6 akan memberikan dampak negatif. Itu kan bisa dengan mudahnya penguasa membuat sebuah opini kesehatan seperti itu yang sebenarnya ya tidak benar. Maksudnya mungkin baik, cuman sebenarnya wacana itu tidak benar karena syarat dengan kepentingan kekuasaan untuk mengontrol tubuh masyarakat secara seksual, untuk mengontrol populasi seperti itu. Misal saja di Gaza, di Israel di sana ada ketentuan bahwa opini bahwa secara medis tidak baik melahirkan lebih dari 5 anak misalnya, itu mungkin ada kepentingan untuk ya menghentikan populasi di Gaza misalnya karena ditakutkan akan kemudian berjihad melawan Israel dan lain sebagainya, atau untuk mengurangi orang-orang Palestina agar semakin sedikit sehingga tanah Israel bisa dikuasai, kan mungkin saja terjadi kan seperti itu. Oke. Kapitalisme dan ya, bentuk-bentuknya ya seperti kapitalisme begitu ya. Misal mereka membuat sebuah standar bahwa yang cantik itu adalah putih. Akhirnya masyarakat terpengaruh dengan wacana itu, ya cantik itu putih, cantik itu putih. Akhirnya mereka membuat sebuah produk kecantikan dan kemudian dibeli oleh perempuan-perempuan, dibeli oleh masyarakat. Itu kan ya sebuah kapitalisme, bentuk-bentuknya kapitalisme seperti itu. Kekuasaan oleh kapitalisme seperti itu ya, contohnya seperti itu. Oke, saya kira itu teman-teman, kita bisa lanjutkan di diskusi. Oke, terima kasih. Baik, silakan. Jadi, oke, silakan Nurul Fitri. Tadi kan Bapak sempat menjelasin tentang produksi dan reproduksi, produktif dan reproduktif, yang tentang bagaimana suatu kekuasaan dalam suatu kelompok yang mendominasi kayak gitu. Pertanyaan saya Pak kayak gini, gimana kalau tadi contoh yang Bapak buat tentang yang anak pintar kayak gitu, gimana kalau seorang anak pintar itu tidak mengetahui ataupun tidak maksudnya tidak berniat kayak gitu, apakah itu termasuk juga kekuasaan? Yang kedua tentang pengetahuan tadi Pak, gimana kan yang kita ketahui sebelum ada penjelasan dari Bapak, kalau misalnya pengetahuan itu perkembangan kayak gitu, perkembangan menurut zaman kayak gitu, ada perkembangan. Gimana kalau memang pengetahuan itu berdasarkan logika dan fakta kayak gitu Pak? Apakah itu ada campur tangan ke rezim untuk menguasai atau gimana Pak? Oke, terima kasih. Terkait dengan istilah produksi reproduksi, itu adalah kekuasaan itu selalu muncul kapan saja, lahir kapan saja, di mana saja ya. Selama ini kita hanya memahami kekuasaan itu muncul dari pihak yang kuat, ya, militer dengan rakyat, pemimpin dengan yang dipimpin, presiden dengan rakyat, kayak itu kan kekuasaan kan melulu ke situ dan tidak mungkin berganti dan berbalik begitu kan. Selamanya pemimpin akan menguasai yang dipimpin. Selamanya ya pemerintah akan menguasai rakyatnya, seperti itu. Padahal ya menurut Foucault tidak seperti itu. Kekuasaan selalu lahir kapan saja. Selalu reproduksi kan selalu lahir di mana saja. Jadi bisa berbalik seperti itu. Ya, tidak hanya dari atas ke bawah. Ya, kekuasaan itu bisa muncul dari bawah. Seperti itu. Oke, bisa muncul, bisa berganti begitu ya. Bisa berganti. Misal ya simpelnya begini. Ada 2 orang pacaran, satunya lebih kaya, dia yang modalin. Ya, secara otomatis kan dia lebih berkuasa begitu.
dia lebih berhak untuk nyuruh-nyuruh, ya kan? Simpelnya seperti itu. Karena dia punya uang, dia yang modalin pacaran mereka, ya, modalin makan nonton bioskop, yang modalin salah satu orang itu. Akhirnya secara tidak langsung dia lebih berkuasa. Dia lebih berhak untuk nyuruh-nyuruh, lebih harus didengar, lebih harus yang nggak punya uang itu harus nurutkan, seperti itu. Itu salah satu contoh sederhana saya kira praktik-praktik kekuasaan, dan itu bisa berubah. Misalnya dia jatuh miskin, kemudian yang tadi nggak kaya, kemudian dia sukses karena pintar, akhirnya dapat punya pekerjaan, akhirnya kekuasaan kan berbalik, ya kan, berbalik kekuasaan itu karena dia sudah sukses, terus dia punya pekerjaan, dan pacarnya tadi yang kaya bangkrut gitu. Akhirnya kan kekuasaannya berbalik begitu ya. Karena si yang satu ini sudah punya modal yang lain, modal yang memungkinkan dia melakukan praktik-praktik dominasi atau kekuasaan begitu. Akhirnya yang tadi kaya, yang akhirnya miskin, kemudian akhirnya banyak nurut karena posisinya sudah berbeda. Itu saya kira salah satu contoh sederhana begitu ya. Oke, yang kedua tentang orang pintar tadi, ya tidak melulu seperti itu. Barangkali dan contoh saja. Misal begini deh, ada teman-teman Anda pintar, ada teman Anda pintar banget, pintar Anda dengarkan semua hal ketika ada keputusan kelas, dia merasa sudah punya, secara tidak langsung kan dia punya otoritas. Dia dianggap sebagai orang pintar. Dia dianggap sebagai orang yang berpendidikan. Akhirnya dia punya otoritas. Ada kuasa, dia merasa berkuasa. Mungkin suatu saat bisa saja ketika ada sebuah opsi-opsi yang harus dilakukan oleh kelas misalnya. Gimana nih? Akhirnya tiba-tiba dia memberikan sebuah keputusan atau sebuah kebijakan, di mana kebijakan itu menguntungkan dia misalnya. Udah, karena aku pinter, ketika dosen ada buku kita harus fotokopi, aku aja yang fotokopi deh, gitu kan. Mungkin seperti itu, akhirnya dia mungkin bisa mengambil untung dan sebagainya. Saya kira itu contoh kecil deh. Ya, jadi ya tidak selalu ya mungkin orang pintar tadi akan selalu lurus begitu. Cuman yang disoroti di sini adalah bahwa hal itu memberikan kekuasaan, memberikan otoritas kepada dia. Kita menganggapnya dia punya otoritas, dia punya kekuasaan karena ya track record-nya tadi, yang akhirnya dalam posisi ini dia lebih berkuasa, dan mungkin saja dia ada praktik-praktik yang kemudian mendominasi kita seperti itu. Oke ya. Mungkin dalam diskusi dia sudah dianggap paling pintar. Akhirnya dalam ilmu pengetahuan kan seharusnya banyak pendapat. Cuman karena kita menganggap dia pintar, kita ngikutin pendapat dia saja. Mungkin saja itu bukan kebenaran, ada pendapat lain yang mungkin lebih benar, karena kita menganggap dia sudah paling pintar, akhirnya kita ngikut aja. Akhirnya kan pendapat dia, akhirnya kan perspektif dia yang kita ikuti, dan itu kan sudah dominasi, praktik kekuasaan begitu ya. Kekuasaan dalam hal-hal kecil gitu ya. Jadi Foucault itu menyoroti kekuasaan dalam praktik kekuasaan kecil, bukan melulu militer, bukan melulu pemerintah kepada rakyat, seperti itu. Itu sebenarnya seperti itu ya. Jadi ingat, praktik kekuasaan itu ya bukan kita mendominasi, bahwa pendapat kita yang selalu menjadi pendapat umum itu juga kekuasaan kan. Pendapat dia yang selalu diamini oleh kelas itu sudah kekuasaan. Kenapa bukan pendapat lain? Mungkin saja ada teman Anda yang paling tidak pintar, cuman dalam hal tertentu dia punya pendapat yang lebih baik, kan bisa saja. Cuman karena kita sudah menganggap teman kita satu tadi yang paling pintar, akhirnya semua hal terkait banyak hal kita mengikuti pendapat dia. Kan seperti itu. Akhirnya perspektif dia yang selalu diikuti itu sudah praktik dominasi, hanya pendapat dia yang didengar, seperti itu. Jadi saya kira seperti itu contohnya. Dan saya juga harus bijak mengatakan yang ketiga ya Fitri, bahwa mungkin saja memang ada sebuah pengetahuan yang dia berkembang secara evolusi, memang benar perkembangan. Cuman ya saya kira setiap ilmu pengetahuan pasti juga dimasuki oleh ideologi kekuasaan. Ya mungkin ada sebuah pengetahuan yang dia berkembang dan berevolusi secara real, secara murni. Cuma saya yakin juga banyak sekali wacana ilmu pengetahuan yang dia berkembang karena berpindahnya atau berubahnya kekuasaan, seperti itu.
Jadi saya bijaknya seperti ada ilmu pengetahuan yang dia berkembang secara real dan ada pengetahuan yang berkembang karena pergantian rezim atau kekuasaan. Itu pertama. Kedua, saya kira ilmu pengetahuan itu sangat rentan dimasuki pihak-pihak tertentu, sangat rentan dimasuki sebuah kepentingan. Apapun ilmu pengetahuan ketika dia berkembang, ya misal medsos merupakan perkembangan dari dulu, itu kan pasti ada kekuasaan yang akhirnya kemudian menggunakan, begitu ya. Jadi seperti itu. Misal dulu apa ya? Dulu kan belum ada operasi, belum ada obat, misalnya belum ada obat. Dulu itu mungkin makan daun, makan apa, kemudian berevolusi, berkembang menjadi sebuah obat, gitu ya. Nah, obat itu ya, saya kira ya bisa saja ditunggangi oleh kekuasaan. Misal ada sebuah pabrik farmasi, dia membuat sebuah obat dan obatnya itu banyak lah ya, obat untuk demam itu banyak karena dia dekat dengan penguasa, dia bisa melobi penguasa, Pak tolong bikin opini dong bahwa obat saya obat yang paling bagus di antara yang lain. Akhirnya seorang presiden atau menteri kesehatan bilang minumlah obat ini, dia menganjurkan minum obat ini. Akhirnya opini itu kan, apakah opini kebenaran? Kebohongan, karena hanya karena agar obat ini lebih dikonsumsi oleh orang-orang sakit, bukan karena obat ini terbaik. Jadi Anda harus kritis. Jika ada, jadi opini-opini sekarang itu sangat rentan dengan adanya kepentingan penguasaan dominasi di balik. Oke. Saya yakin Anda sering mendengar ini loh obat yang paling bagus. Apakah itu real secara medis gitu? Jangan-jangan ini hanya di-endorse oleh Menteri Kesehatan yang dia sudah dibayar oleh pabrik farmasi tadi, kan bisa saja. Jadi seperti itu. Jadi Anda jangan terlalu percaya dengan opini, wacana, ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Karena syarat dengan kepentingan dominasi dan kekuasaan di situ. Ya, Anda yakin? Enggak, saya enggak yakin. Beberapa tahun yang lalu kan sempat ada bahwa obat yang paling laris adalah obat ini, begitu. Ya. Atau mungkin begini, ada seorang dokter yang selalu merekomendasi obat ini, ya, dalam sakit apapun, sakit ini, sakit itu, sakit ini, padahal obat ini ternyata hanya obat vitamin, nggak terkait dengan penyakitnya, cuman selalu disertakan dalam segala penyakit penyakit pasiennya. Itu kan sebuah politik aja begitu, karena dia disuruh oleh pabrik farmasi, dibayar, tolong jualkan obat ini. Akhirnya dia bilang ke pasien, inilah obatnya, obat sakit ini, padahal dia vitamin saja, gitu. Kan bisa saja. Ini hanya vitamin penunjang saja, bukan obat core dari penyakit spesifiknya. Cuman dokter itu mengatakan, inilah obat Anda, obat sakit jantung adalah ini. Kan kita nggak tahu. Jadi opini itu adalah untuk menguasai kita. Obat terbaik adalah obat A, ternyata obat A ini hanya kaya, hebat, dan dia bisa menyuruh Menteri Kesehatan atau membayar untuk mengkampanyekan, atau menyuruh dokter untuk menjualnya kepada pasien, bisa saja. Jadi dunia sekarang itu penuh dengan seperti itu, bisnis, segala hal, opini-opini yang berkembang itu sudah syarat dengan hal seperti itu. Saya kira itu ya jawaban saya, Nur Fitri. Terima kasih. Ada yang lain, silakan. Bapak Fitri izin nanya. Ya, silakan Fitri. Gini Pak, apakah segala kekuasaan itu selalu berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan ataupun kekayaan dan sebagainya? Maksudnya gimana berbanding lurus itu? Yang saya sampaikan tadi, karena Foucault itu mengatakan kekuasaan bukan mulu-mulu militer, ya, bukan mulu-mulu dominasi kekerasan, ya kan, bukan seperti itu. Namun Foucault mengatakan praktik kekuasaan itu bisa muncul dari ilmu pengetahuan, bukan hanya dari militer. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan yang dibuat oleh pemerintah, oleh penguasa, itu bisa menguasai kita, bisa mendominasi kita, bisa mengotak-ngatik kesadaran kita, mengondisikan kesadaran kita, akhirnya kita mengeluarkan atau memunculkan sebuah praktik-praktik sosial, praktik-praktik tindakan
yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan tadi. Jadi saya agak bingung ketika Anda menanyakan apakah berbanding lurus seperti maksudnya berbanding lurus seperti apa gitu. Berbanding lurus itu apakah upaya Anda berbanding lurus dengan hasilnya? Apakah sepadan upaya Anda dengan hasil yang Anda kerjakan? Itu berbanding lurus ya. Jadi mungkin konsepsi pertanyaan Anda salah. Jadi pengetahuan adalah sesuatu yang sering digunakan penguasa untuk melakukan dominasi atau pengontrolan kepada yang ingin dikuasainya, seperti itu. Ya, selama ini kan kita memahami kekuasaan itu militer, kekuasaan itu kekerasan, tidak. Kita dikuasai oleh salah satu pihak dengan menggunakan media ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan tadi sudah tidak murni kebenaran, tidak, sudah disusupi kekuasaan, sudah didistorsikan, sudah diotak-atik atau bahkan palsu, opini palsu seperti itu, iya kan? Oke, saya kira itu ya. Oke, saya kira itu Fitri. Ada yang lain silakan. Saya Pak. Baik, Novita Sari. Saya izin bertanya Pak, seperti yang tadi ya mengenai kekuasaan ya. Saya agak sedikit mengenai kekuasaan ini kan kebanyakan baik dalam pengetahuan dan lainnya kayak gitu ya, baik dalam pengetahuan, opini dan lainnya, yang namanya kekuasaan ini biasanya selalu mendominasi kayak gitu Pak, mendominasi orang lain atau membuat pengaruh terhadap orang lain kayak gitu. Nah, saya berpikir pertanyaan saya itu apakah kekuasaan ini yang tadi mendominasi itu disebut dengan suatu kesalahan gitu Pak? Jadi karena mendominasi tadi ya, jadi orang terpengaruh apa kata dia gitu, jadi dia mungkin menyelipkan sesuatu kepentingan kayak gitu, sehingga orang terdominasi. Apakah mengenai kekuasaan ini yang tadi mendominasi orang lain itu disebut sebagai suatu kesalahan atau bukan Pak? Baik. Keren, Novita. Bagus sekali pertanyaan dari Novita Sari begitu ya. Jadi pertanyaan ini juga pernah ditanyakan teman saya ketika saya dulu S2, gitu, ditanyakan begini-begini. Nah, jawaban dosen saya itu memang teori kritis ya, teori-teori yang sifatnya kritis ataupun ya teori-teori postmodernisme, teori kritis itu dia tidak membicarakan benar atau salah. Tidak membicarakan itu. Jadi teori kritis ini hanya untuk mengungkap ada fakta seperti ini loh dalam kehidupan kita. Ada fakta-fakta seperti ini loh. Dan teori kritis tidak pernah mengatakan masalah benar atau salahnya, bahwa ini salah, bahwa ini benar, tidak mengatakan itu. Jadi teori kritis arahnya hanya membongkar atau menunjukkan kepada publik ada fakta-fakta seperti ini. Dan masalah benar dan salah itu sangat relatif, sangat tergantung dengan subjeknya. Seperti itu. Jadi misal Anda merasa dirugikan, ya berarti praktik ini salah buat Anda. Seperti itu. Jadi salah dan benar itu sangat relatif dan sangat kabur. Sangat kabur. Bisa saja ada sebuah upaya-upaya penguasaan itu untuk kepentingan yang baik. Mungkin saja. Dan pasti juga ada sebuah praktik-praktik penguasaan yang itu negatif karena menguntungkan penguasa tadi kan seperti itu. Misal obat, misal opini tentang obat kan sebenarnya merugikan. Seharusnya pasien itu hanya membeli obat-obat yang penting untuk penyakit dia, akhirnya dia harus membeli sebuah obat yang tidak penting, yang sebenarnya dia hanya vitamin saja, ya kan? Namun karena dokter itu sudah dibayar oleh pabrik, akhirnya dia mewacanakan ini loh obat. Ini juga merupakan bagian dari obat jantung, kan juga merugikan. Jadi sangat kabur lah. Jadi fenomenanya seperti ini. Fenomena yang terjadi seperti ini dan baik buruk itu ya terserah Anda bagaimana melihatnya. Dan ya ada yang betul-betul salah dan ada yang betul-betul benar. Karena kalau kita harus mengatakan seperti itu. Jadi teori kritis adalah untuk membuka kesadaran Anda, untuk menyadarkan Anda bahwa ada fakta-fakta seperti ini. Bagaimana nanti Anda bersikap ya terserah Anda. Ketika Anda merasa dirugikan oleh praktik ini ya Anda harus mengatakan itu salah gitu. Kalau ini benar nggak apa-apa untuk kemaslahatan kebaikan ya nggak apa-apa. Anda biarkan saja. Seperti itu. Jadi teori kritis hanya untuk membuka kesadaran Anda bahwa ya dunia ini seperti ini sekarang itu begitu ya.
tindak lanjutnya, follow up-nya ya terserah Anda. Kalau Anda merasa it's no problem, it's okay, just go on gitu ya. Kalau Anda merasa itu salah ya, stop it, gitu ya, move gitu ya. Saya kira itu. Saya kira benar kok. Misal ketika Pilpres dia 2014, 2019 lihat itu banyak opini, kata kiai ini begini, diarahkan untuk kepentingan si calon presiden tadi. Padahal mungkin kiainya ya maksudnya nggak seperti itu kan seperti itu kan, ya kan, fenomena memotong. Jadi ada sebuah khutbah panjang dipotong beberapa kalimat, dilepaskan dari konteks dan hubungannya, korelasinya dengan kalimat yang lain. Akhirnya kalimat yang terpotong ini terkesan maknanya atau maksudnya ke sana, dan itu untuk kepentingan capres tertentu, kan bisa saja seperti itu. Jadi opini, wacana yang berkembang di Twitter, di media sosial, di ilmu pengetahuan, di ilmu, di buku-buku sejarah itu ya harus kita kritisi. Bisa saja ini hanya dibuat untuk kepentingan kekuasaan tertentu, untuk memenangkan atau ya untuk memenangkan pihak tertentu, untuk menguntungkan pihak tertentu. Seperti itulah. Saya yakin Anda mulai sadar kok hal seperti ini, karena Anda mahasiswa sudah tingkat akhir, Anda seharusnya sadar dengan dinamika opini, wacana di negara ini yang sangat ya nggak mungkin, belum. Bahkan Foucault mengatakan tidak ada pengetahuan yang benar-benar murni, tidak ada. Sebenar-benar pengetahuan pasti ada subjek di situ yang kemudian memenangkan atau menguntungkan dissenting subjek istilahnya itu. Jadi ilmu pengetahuan dibuat itu pasti ada unsur-unsur untuk memenangkan subjek tertentu. Misal saya membuat opini dan wacana, pasti ada unsur-unsur meskipun sedikit wacana tadi untuk memenangkan saya, untuk menguntungkan saya. Apalagi wacananya kapitalisme, bahwa masyarakat modern itu harus kerja keras, harus disiplin, harus pergi pagi, pulang malam. Karena kalau kita tidak seperti robot, maka kita tidak berbeda dengan orang-orang terbelakang, orang-orang hutan dulu, ya kan? Jadi manusia modern adalah manusia yang disiplin, tepat waktu, kerja keras, mengeluarkan segala keringat. Kalau tidak, maka kita adalah orang-orang zaman batu. Itu sepertinya sebuah motivasi atau opini, padahal itu adalah motif-motif untuk mengeksploitasi karyawan agar memberikan banyak keuntungan kepada perusahaan. Motivator itu kan mereka menyampaikan kepentingan kapitalisme atau kepentingan perusahaan, ya kan? Iya, Anda harus kerja keras karena kalau tidak kerja keras Anda itu menguntungkan perusahaan, bukan kebenaran. Jadi seperti itu faktanya, Anda harus kritis. Saya itu ya. Jadi opini itu untuk mempengaruhi kita agar kita bertindak sesuai dengan kepentingan orang yang membuat opini tadi, orang yang berkuasa tadi. Karena media pengetahuan adalah salah satu media untuk melakukan dominasi penguasaan kepada kita. Pasti berbeda dengan kamu kerja. Dikatakan kerja, kalau nggak kerja saya hukum, itu kan malah berontak, ya kan? Malah resisten, malah dia keluar dari kantor. Kalau dengan motivator, ya kan pasti oke. Saya merasa menjadi seseorang yang sejati ketika saya kerja keras. Padahal itu ya Anda dieksploitasi oleh perusahaan, oleh korporasi seperti itu. Tuh, oke ya. Oke, yang lain silahkan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Baik, Nur Fitri silahkan. Tadi kan saya bertanya waktu awal itu kan tentang pengetahuan. Nah, kemudian saya sempat agak bingung sekarang, Pak. Tadi setelah pertanyaan itu saya berpikir ataupun memiliki keyakinan kalau pada dasarnya ilmu pengetahuan itu murni kayak gitu. Nah, kemudian Bapak mengatakan tadi ilmu pengetahuan itu tidak ada yang benar-benar murni kayak gitu. Nah, jadi ada pertimbangan ataupun ada kayak bias gitu dalam pikiran saya, karena kayak gini Pak, kakak saya di bidang kedokteran, di bidang kesehatan kayak gitu. Yang saya ketahui kalau misalnya kan ibaratnya nanti ketika keluarga saya sakit, kita bertanya gitu, obat apa yang memungkinkan untuk kita minum kayak gitu, mengkonsumsi. Kemudian dia bertanya apa saja yang ada di situ kayak gitu. Terkadang obat yang gigi bisa dipakai untuk kesehatannya gejala yang lain kayak gitu. Nah, saya jadi
bingung kayak gitu. Apakah benar-benar ilmu pengetahuan itu tidak murni atau gimana gitu, Pak? Ya, apa ya? Ya, bijak saya ya tidak ya. Kita harus tetap optimis juga bahwa ada ilmu-ilmu yang positif, ada ilmu-ilmu yang baik seperti itu. Seperti ilmu agama itu ilmu baik, ilmu terapan seperti kedokteran itu saya kira baik. Saya kira baik. Cuman apa ya? Ya Foucault pernah mengatakan seperti itu ya. Landasan apa ya? Pemikiran apa ya? Dasarnya gitu loh. Karena sebenarnya ya bijaknya saya mengatakan tidak. Oke lah. Oke, ada ilmu yang baik, ada ilmu yang ilmu yang sudah dipengaruhi oleh subjek. Cuman ketika Anda menanyakan kenapa Foucault pernah mengatakan seperti itu, ya saya memahami Foucault karena dia mungkin melihat bahwa ilmu pengetahuan itu juga dibuat oleh subjek, ya kan? Dan pasti subjek itu ya paling enggak aman, ataupun ya manusia kan apa ya? Manusia itu kan kecenderungannya, kalau kata Nietzsche itu, manusia itu kecenderungannya will to power, selalu ingin menguasai, sehingga hal-hal yang keluar dari manusia itu tidak jauh dari kepentingan atau keinginan untuk menguasai. Mungkin seperti itu. Sehingga opini-opini atau wacana-wacana yang muncul dari subjek tadi ya pasti mungkin ada irisan-irisan di mana opini tadi bisa menguntungkan atau memperjuangkan kepentingan seorang pembuat opini tadi atau pembuat ilmu pengetahuan tadi, mungkin seperti itu. Ya mungkin Foucault menyoroti, karena Foucault itu kan menyorotinya lebih kepada ilmu sosial ya, lebih pada dominasi, lebih kepada kekuasaan gitu. Jadi mungkin skup dia lebih kepada ilmu sosial. Kalau ilmu terapan atau sains mungkin ya apa ya, tingkat subjektivitasnya tidak terlalu tinggi begitu ya, karena harus dikaji secara ilmiah, harus dikaji secara empirik, harus diformula. Kalau kedokteran kan formulanya jelas begitu ya. Jadi saya kira itu ya. Jadi kenapa Foucault mengatakan itu? Karena ya dia melihat bahwa manusia itu kecenderungannya memang ingin menguasai, ingin mendominasi, sehingga karena ilmu pengetahuan juga muncul dari seorang manusia, entah dia siapa, maka pasti juga ada irisan-irisan di mana opini itu memperjuangkan atau mengusahakan kepentingannya atau keinginannya. Saya kira itu. Saya kira itu. Oke, Rizky silakan mau menambahin. Iya, jadi kalau pendapat saya ilmunya sendiri itu murni gitu. Misalkan untuk pengembangan ya kan, karena kita makin maju gitu di era yang sekarang. Tapi dari ilmu pengetahuan tadi itu bisa dimanfaatkan untuk menguasai orang lain, misalkan kayak ya pengetahuan dan pengetahuan yang membuat teknologi semakin maju, misalkan dengan adanya smartphone gitu. Nah, akhirnya dengan adanya smartphone kita jadi serasa dikuasai oleh teknologi itu, kayak kita ketergantungan sama teknologi gitu. Mungkin kita bisa jadi tanpa disadari kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Nah, jadi itu yang disebut relasi kuasanya. Tapi kalau dari pengetahuannya sendiri, menurut saya murni untuk pengembangan. Nah, contohnya juga kalau di bidang yang tadi kakaknya Nur Fitri, kesehatan gitu ya, ilmunya murni mungkin gitu. Nah, tapi dengan adanya pengetahuan itu artinya tadi kayak orang-orang jadinya datang ke dokter gitu, karena menurut orang-orang tersebut ya dokter punya legitimasi buat dipercayai gitu pengetahuannya atau ilmunya gitu. Makanya tadi orang yang berilmu lebih punya power gitu. Mungkin kayak gitu, Pak. Ya, oke. Terima kasih Farhan, masukan yang baik ya, tambahan yang baik dari Rizky. Mungkin saja memang ada ilmu yang murni, cuman mungkin saja bisa dimanfaatkan atau ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk menguasai. Bagus, Rizky juga mengatakan karena dokter itu dianggap sebagai orang yang paling punya pengetahuan tentang kedokteran, maka dia punya otoritas, punya legitimasi. Nah, itulah relasi kuasa yang dimaksud oleh Foucault, bahwa orang ketika dia seorang dokter punya ilmu pengetahuan, ya secara tidak langsung dia punya otoritas. Nah, otoritas itulah penguasa dia. Dia punya otoritas untuk menentukan obat apa atau bagaimana seorang pasien. Ya, itu kekuasaan menurut Foucault, itu hubungan relasi kuasa. Ya, jadi nggak perlu kita punya senjata untuk menguasai, nggak perlu kita punya tank, enggak. Kita seorang dokter dianggap punya kemampuan medis itu sudah kekuasaan. Karena dengan kekuasaan tadi kita bisa melakukan hal apapun termasuk negatif kan seperti itu. Ya enggak? Bisa kemudian kita menjual obat, ini lo beli obat ini, padahal nggak penting. Karena dia dibayar oleh pabrik farmasi.
Kenapa dia punya, ya karena kenapa dia bisa itu ya? Karena dia punya kekuasaan, dia sebagai seorang dokter. Nah, kekuasaan seperti inilah yang dimaksud kekuasaan oleh Foucault, begitu. Ya, jadi nggak harus pakai senjata. Kita orang pintar, paling pintar di kelas, kita bisa melakukan praktik-praktik penguasaan. Kemudian hanya pendapat kita yang diamini oleh kelas, itu kan juga dominasi wacana oleh orang itu, karena dia dianggap paling pintar. Bisa saja mungkin ada pendapat lain yang lebih baik. Itu ya yang dimaksud Foucault, kekuasaan itu seperti itu. Oke, silakan Saiful Faiz, angkat tangan, silakan. Tadi sebenarnya mau nambahin beberapa hal aja sih Pak. Mungkin kan tadi Fitri itu agak bingung di bagian kenapa ilmu itu ada yang nggak murni. Mungkin kalau menurut saya itu ilmu itu bisa dikatakan murni kalau misalnya dia itu konkret maknanya gitu. Kayak misalnya ilmu ini tercipta dari ini. Kayak beberapa ilmu yang berkembang itu sebenarnya murni ilmu. Kayak nggak ada ilmu yang nggak murni. Jadi ilmu yang nggak murni itu kayak esensinya gitu. Kayak misalnya ilmu itu bisa dikatakan nggak murni karena dia ada percampuran gitu, ada penambahan. Tadi sebenarnya udah dibahas sama Farhan sih Pak. Oke, terima kasih Saiful Faiz masukannya gitu ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Foucault pernah bilang ilmu pengetahuan itu tidak mungkin murni, pasti ada subjektivitas. Jangan terlalu dipikirkan ya. Mungkin dia itu ya apa ya renungannya mungkin ya, karena dibuat oleh manusia, nah pasti ada nih subjektivitasnya, ini namanya juga manusia kan. Dan dominasinya mungkin ya nggak harus besar-besar gitu ya. Kita mungkin buat opini hanya untuk mengamankan kita kan bisa nih. Bisa kan kita membuat sebuah opini wacana yang sebenarnya subjektivitasnya hanya untuk mengamankan kita, bukan kita mengambil keuntungan, kan bisa saja seperti itu. Oke ya. Kalau menurut saya ketua kelas di kelas itu syarat-syaratnya ya harus orang-orang yang tidak aktivis biar bisa fokus, karena dia aktivis. Jadi opini itu menguntungkan dia tidak ingin dipilih jadi ketua kelas karena mungkin ribet, tanggung jawabnya besar, dia nggak mau. Akhirnya dia bikin opini yang masuk akal nih. Jadi menurut saya ketua kelas itu harus dipilih oleh harus orang yang pandai dan tidak terlalu aktivis, karena kalau aktivis ya dia tidak fokus. Itu sebuah opini yang masuk akal, padahal ada kepentingan dia, karena dia tidak ingin dipilih untuk menjadi ketua kelas karena males. Ya seperti itu contohnya. Jadi sebuah opini itu pasti ada motifnya lah, gitu kan? Ada motifnya. Entah motifnya kecil-kecilan atau besar, kapitalisme, kekuasaan negara, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi faktanya seperti ini. Kita harus hati-hati sekali hidup di zaman yang seperti ini, karena hal seperti itu di sekitar kita itu banyak sekali. Oke. Termasuk penggiringan opini bisa memanipulasi fakta. Iya, penggiringan opini. Oke. Sekarang kan apa ya? Ya banyak istilah goreng-goreng wacana. Goreng-goreng wacana itu kan bagaimana wacana kita arahkan sesuai dengan kepentingan kita, digoreng-goreng. Ya, padahal nggak seperti itu. Digoreng-goreng, diarahkan ke sini, diarahkan ke sana. Wacana itu dikesankan begini, dikesankan begitu. Ya, selalu ada motif kekuasaan di balik opini yang berkembang, opini yang ada, gitu. Oke, dan setelah opini itu jadi, ada motif kekuasaan kepentingan kita sebar, kita giring masyarakat untuk ke opini itu. Oke, bagus. Yang lain silakan, masih ada? Kita masih ada 15 menit lagi, barangkali masih ada pertanyaan. Ya ini diskusi yang agak berat ya, ini sebenarnya buat S2. Cuman saya lihat anak-anak PSA itu skripsinya banyak yang membahas relasi kuasa dalam novel ini, karena mungkin ada beberapa dosen yang mengarahkan ke sana begitu. Jadi ya saya cobalah kita diskusi hal ini biar teman-teman punya pemahaman, dan nanti ya, bila diarahkan ke sana ya punya pemahaman gitu ya. Ini sebenarnya berat banget. Saya pun mungkin belum terlalu menguasai secara mendalam. Belum, karena pemikiran teori kritis, pemikiran postmodernisme itu pemikiran yang sangat berat sekali. Dan praktiknya dalam karya sastra mudah.
Jadi ketika Anda melihat fenomena-fenomena itu, gejala-gejala itu dalam sastra, ya Anda bisa mengkajinya dengan konsep relasi kuasa. Banyak sekali kok kajian-kajian sastra yang mengkajinya dengan isu relasi kuasa. Mungkin ya kan ada tokoh-tokohnya berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang lain. Jika Anda melihat ada praktik-praktik relasi kuasa, ya Anda bisa tafsirkan, Anda bisa kaji. Jadi seperti itu. Ya simple. Anda lihat ada fenomena relasi kuasa enggak dalam novel ini terkait interaksi tokohnya atau wacana-wacananya, seperti itu. Oke. Ya simple, bisa Anda melihat tokohnya atau bisa melihat wacananya. Buan, ketua prodi kita kan disertasinya tentang ini ya, relasi kuasa Arab Indonesia dalam novel Mahjar, begitu. Jadi ada seorang Arab, dia membuat novel tentang Indonesia. Jadi wacana-wacana, opini-opini orang Indonesia itu ya dibuat oleh orang Barat tadi. Ya mungkin saja wacana-wacana tentang keindonesiaan itu adalah wacana yang dibuat oleh orang Arab tadi, yang mungkin saja ada motif-motif dominasi di situ, ada motif-motif merendahkan di situ, mungkin saja seperti itu. Saya belum terlalu baca disertasinya. Anda bisa melihat disertasi beliau jika ingin melihat. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan, Farhan. Kalau saya lihat-lihat tuh teori relasi kuasa ini kan adanya di keilmuan dari sosiologi gitu ya Pak. Yeah. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau menggunakan semacam teori-teori kayak gini, misalkan teori relasi kuasa, itu kita harus punya basic keilmuan tentang sosiologinya dulu nggak sih Pak, biar pas ngebahas di pembahasannya gitu lebih dalam gitu Pak. Menurut Bapak gimana? Oke. Saya kira pertama saya harus katakan semua konsep-konsep dalam teori sastra, semua konsep-konsep dalam kajian sastra, teori sastra, pendekatan sastra, semua itu saya kira tidak murni dari sastra. Ya kan? Kalau sastra ya mungkin unsur intrinsik gitu yang murni. Sosiologi sastra, sosiologi dari mana? Ya. Ilmu sosial kita ambil sosiologi itu, ya kan? Pragmatik, resepsi juga itu ilmu sosial. Feminisme itu juga gerakan sosial. Kemudian kita adaptasi kepada sastra. Jadi sebenarnya ya teori dan pendekatan kita itu sebenarnya ya semuanya, hampir semuanya dari ilmu-ilmu sosial kita adaptasi, kita ambil, kita adopsi untuk kita terapkan dalam sastra. Kalau sosiologi itu sebuah ilmu yang membahas tentang hubungan masyarakat gitu ya, hubungan masyarakat. Dalam sastra ya kita memahami konsep-konsepnya saja. Jadi relasi kuasa ya sudah kita pahami relasi kuasanya, kita ini. Nggak perlu kita memahami sosiologi itu sebuah cabang ilmu yang membahas tentang hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, satu manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, objek kita itu objeknya orang-orang, sasarannya objeknya orang-orang ilmu sosial. Kalau kita ya sastra, kita sastra. Jadi ya apa ya? Nggak perlu, nggak ya saya bingung menjawabnya. Intinya kita cukup memahami wacana itu lalu kita terapkan dalam karya sastra, karena nggak jauh beda kok, nggak jauh beda. Kalau orang ilmu sosial itu mengamati manusia real ya, kalau kita kan mengamati manusia dalam sebuah novel, sama saja sebenarnya, sama saja, hanya korpus kita novel atau sastra, kalau mereka manusia asli. Ya, jadi sebenarnya begini. Jadi ilmu sastra itu ketika itu dianggap ilmu yang tidak berkembang karena kita hanya bahasa mulu. Kemudian bagaimana nih ilmu sosial agar berkembang? Akhirnya kita mengadopsi ilmu sosial. Ya, agar menarik itu ilmu sastra. Ya, dan dalam sastra, dalam novel juga ada interaksi manusia, tidak berbeda dengan ya manusia pada aslinya yang merupakan objek kajiannya orang-orang ilmu sosial begitu. Jadi seperti itulah. Jadi saya kira tidak perlu kita terlalu jauh harus menjadi sosiolog dulu sebelum kepada seorang pengkaji sastra, karena sama saja mereka mengkaji manusia, kita mengkaji manusia dalam sastra. Sama aja kan? Novel kan juga ada interaksi antar manusia. Saya kira itulah yang bisa saya jawab gitu. Iya Pak, berarti yang penting tuh kita
paham konsep dari teori relasi kuasanya dulu ya Pak, buat Iya, mengkajinya gitu. cukup di situ saja. Baik Pak, Karena terima nggak ada kasih. kaitannya kita mengkaji sastra dengan mengkaji manusia gitu. Sama saja, hanya berbeda dimensi. Mereka dimensi real, mengkaji manusia pada dimensi real, kita mengkaji manusia dalam dimensi rekaman. Dan tindakan manusia itu kan sama. Dalam novel juga sama dengan tindakan manusia secara real. Seperti itu. Ya. Dan bisa juga wacananya. Misal tadi sebuah novel tentang Indonesia dibuat oleh orang Timur Tengah, orang Arab. Jadi kan opini-opini ini ya tentang Indonesia bisa jadi merupakan ya praktik dominasi atau praktik ada motif-motif dominasi oleh pengarang tadi, kan bisa kita lihat juga. Oke. Ada yang lain silakan. Pak, saya izin bertanya Pak sekali lagi Pak. Oke, silakan, nggak apa-apa, Fitri. Berarti Pak, saya sempat kayak gini Pak. Berarti nggak semua fakta itu berkata benar dan berkata salah ya Pak? Ya. Kayak ibaratnya tadi pemilihan ketua kelas kayak gitu. Di mana ketika dia tidak sanggup atau tidak mau untuk menobatkan dirinya sebagai ketua kelas, dia menggiring opini atau memberi opini bahwasanya yang kanan yang benar daripada yang kiri kayak gitu ya Pak? Iya. Coba diulangi lagi, intinya apa? Saya agak bingung. Intinya apa yang ingin saya tanyakan? Yang saya tangkap dari kayak gini Pak, yang saya tangkap berarti kekuasaan itu kan terkadang kayak ibaratnya ilmu pengetahuan ataupun sumber yang lain memasukkan hal-hal yang kepentingan kayak gitu. Jadi saya berpendapat, saya memikirkan, kayak gini deh. Jadi saya berpikir apakah fakta itu berarti berarti fakta itu bukan selamanya berkata benar dan salah kayak gitu. Kan kalau kita mencari fakta yang ada di otak kita, fakta itu benar kayak gitu. Berarti fakta itu bukan berarti jawabannya selalu benar. Gimana sih? Makanya saya juga bingung memahami. Saya mau coba jelasin Pak. Semangat Fitri, semangat Fitri. Gini ya, ada yang mau menanggapi Pak Rizky atau Pak I yang katakan silakan. Siapa dulu nih? Pak I dulu aja mungkin. Pak I mau menanggapi statement dari Nur Fitri? Menurut saya sih, walaupun kita tahu itu fakta, tapi kita sebenarnya wajib buat cari tahu gitu, hal itu benar atau enggak. Dan kita juga nggak bisa buat menelan mentah-mentah apa informasi yang kita dapati, mulai dari referensi apapun itu. Kalau menurut saya gitu, kecuali tentang keagamaan ya. Kalau keagamaan itu kan ada beberapa faktor yang kita sebenarnya emang kita udah cari tahu, tapi kita emang sebenarnya belum nyampe ke situ gitu. Kecuali tentang keagamaan menurut saya. Itu aja sih. Cuman kalau informasi lain yang kita sebenarnya masih bisa untuk cari tahu dan cari kebenaran. Ya. Rizky? Iya Pak. Jadi sebenarnya Pak tuh udah jelasin ya di presentasi bahwa sebenarnya itu tidak ada suatu kebenaran yang benaran atau pengetahuan benar yang final gitu. Jadi kalau tadi kata Fitri, berarti suatu fakta belum tentu benar-benar fakta ataupun suatu fakta belum tentu benar-benar salah gitu ya. Ini juga udah sempat dijelasin tuh sama Faik kalau misalkan perlu lagi dicari tahu lebih lanjut, kayak contohnya tuh kan tadi udah dijelasin ya sama Pak Alfa kalau dulu tuh ada pengetahuan misalkan bumi itu datar gitu, tapi ada teori baru lagi yang menyatakan bahwa bumi itu bulat gitu. Tapi karena pada saat itu pengetahuannya melegitimasi bahwa bumi itu datar, akhirnya orang-orang yang berpendapat bumi itu bulat dipersalahkan kayak gitu misalkan. Kayak gitu. Jadi ternyata mungkin emang ada lagi yang lebih benar gitu. Kayak contohnya saya lupa kalau nyontohinnya Pak bahasanya. Tapi contohnya kayak gitu tadi. Iya.
Oke, jadi ya intinya, oke, saya ke ini dulu, ke Rizky dulu. Jadi benar, jadi kalau kata Foucault, kebenaran tidak final. Dia dianggap benar karena sesuai dengan otoritas yang berlaku ketika itu. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau ya, jadi kebenaran, jadi ya apa ya? Kebenaran itu kata Foucault yang tidak berhenti, selalu berjalan. Karena kebenaran akan, fakta itu, sesuatu itu dianggap benar karena sesuai dengan otoritas yang berlaku. Jadi ketika itu kan, ya semua ilmuwan menganggap bumi itu datar. Ketika ada orang bilang bumi itu bulat, ya disalahkan karena tidak sesuai dengan. Jadi kebenaran itu tidak melulu sejati gitu. Ya, jadi kebenaran tidak melulu, saya nggak bilang bukan sejati ya. Kebenaran tidak melulu sejati. Kadang kebenaran itu ya hanya karena kesepakatan orang ketika itu saja, begitu. Saya kira seperti itu. Jadi kebenaran atau fakta atau opini tidak melulu sejati, kebenaran, fact, ya. Truth, saya kira enggak. Kadang fakta atau kebenaran itu kan sesuai dengan kebenaran yang dianut orang ketika itu. Itu. Cuman itu kalau Rizky ya, Rizky Farhan. Kalau saya tadi begini, Fitri. Jadi mungkin hal itu fakta, mungkin hal itu benar, mungkin hal itu salah. Cuman segala hal itu pasti ada subjektivitasnya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin hal itu, mungkin itu fakta itu benar, mungkin juga fakta itu salah. Cuman semua hal itu pasti ada subjektivitas. Ada pasti subjektif begitu ya. Seperti itu ya. Jadi ya itu. Jadi segala hal yang keluar dari manusia, kalau langit itu biru itu fakta ya, karena kita empirik melihat sendiri, tidak merupakan pendapat orang. Kalau opini yang merupakan pendapat orang itu bisa fakta, bisa benar, bisa salah, cuman tetap ada subjektivitasnya. Ungkapan seorang tadi yang tentang ketua kelas itu benar ya, benar. Ketua kelas itu ya harus yang tidak punya aktivitas biar dia fokus di kelas. Kalau aktivis dia sudah aktif di HMI, di PMII, di KAMI, di LDK, di Forkot, itu kan akan nggak maksimal dia menjadi ketua kelas. Itu masuk akal dan benar. Cuman kebenaran itu tetap ada subjektivitas. Karena subjektivitas tadi ya mungkin ada motif-motif untuk kepentingan dia. Karena dia kelihatan nih calon ketua kelas, dia nggak mau. Akhirnya dia membuat opini seperti itu. Ada keuntungan buat dia. Ada subjektivitas dalam opini tadi. Meskipun ya opini dia dan terapannya ketika diterapkan dalam kelas juga benar. Kenapa enggak? Ya, jadi fenomenanya seperti ini. Fenomena seperti itu. Jadi fakta itu bisa benar, bisa salah, tetapi tetap ketika hal itu keluar dari manusia, dia tetap mengandung sebuah subjektivitas. Iya kan? Entah subjektivitas itu memberikan keuntungan kecil atau besar, atau sebatas mengamankan opini, atau sebatas menepis citra yang buruk, sebatas menepis stigma. Kan bisa saja kita membuat sebuah opini yang dimana opininya itu mungkin fakta, cuman juga ada motif untuk menepis stigma. Misal. Jadi sebuah wacana opini itu tergantung dengan konteksnya, begitu loh. Tergantung dengan wacana seperti itu. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi ketika jangan punya anggapan bahwa ilmu itu subjektif, ilmu itu ada orang yang buat, itu selalu dikatakan salah dan negatif. Tidak. Bisa saja hal itu benar, hal itu masuk akal, namun tetap mengandung subjektivitas. Ya. Dan subjektivitas tadi ya pasti berpihak kepada ya tadi yang bikin opini tadi. Apa maksudnya ya? Jadi ketika ilmu pengetahuan dibuat oleh penguasa, ya bukan selamanya salah juga secara truth, secara fakta, secara kesejatian itu salah juga belum tentu juga. Mungkin saja pengetahuan yang dibuat penguasa itu ya benar, masuk akal, memberikan keuntungan buat publik. Cuman tetap mengandung subjektivitas, dan subjektivitas tadi juga mungkin saja memberikan keuntungan kepada penguasa tadi, entah kecil-kecilan atau entah secara besar-besaran. Seperti itu. Jadi ini
filsafat banget loh sebenarnya, ini mendasar banget, ini tentang sangat ontologis banget sebenarnya. Cuman oke lah, kita nggak apa-apa, kita belajar dikit-dikit. Jadi Fitri paham ya? Oke. Sesuatu bisa benar, bisa ataupun bisa salah, cuman tetap mengandung sebuah subjektivitas. Opini calon ketua kelas tadi benar nggak? Benar ya, masuk akal. Cuman satu sisi dia mendapat keuntungan dari opini yang dia lontarkan kepada teman-teman di kelas. Aman ya, akhirnya gua nggak jadi ketua kelas. Meskipun opini dia tadi juga betul-betul real, betul benar, bermanfaat buat kelas. Gitu. Jadi begitulah, saya kira apa ya? Saya kira ilustrasi fenomena tentang opini dan wacana di dunia ini. Paham Fitri ya? Sudah bisa paham belum? Alhamdulillah paham, Pak. Masih ada yang mengganjal nggak? Insya Allah kayaknya belum sih, Pak. Mungkin nanti kalau dipikir-pikir ada lagi. Tapi setelah mau mempelajari ini mungkin satu kelas dapat tameng buat kedepannya. Soalnya bisa memanipulasi, kalau bisa jadi tameng buat manipulasi umum sih Pak, untuk kita sendiri kayak gitu. Ya, ini fenomena apa ya, arus ilmu pengetahuan. Sebagai seorang manusia yang sejati ya kita mengambil hikmahnya saja lah ya. Saya kira teori Foucault ini juga banyak manfaatnya secara sejati buat kita. Akhirnya kita tidak mudah terprovokasi, ya kan? Apalagi musim-musim politik tidak mudah terprovokasi, tidak mudah didominasi oleh opini-opini yang sebenarnya ingin mengeksploitasi kita. Kan manfaatnya juga banyak, ya. Jadi kita bisa berpikir secara jernih, bisa berpikir secara bijak, bisa bersikap secara tepat. Jangan terlalu cepat terpengaruh. Hidup ini, kata Islam kan, hidup ini penuh dengan fitnah. Ya betul, karena fitnah itu berjalan dengan hal seperti ini, dengan opini, dengan wacana, dengan penggiringan opini, ya kan, dengan pencitraan, dengan ini. Jadi apa sih yang bukan kebohongan yang di sekitar kita? Apa sih yang bukan fitnah, begitu kan? Ya, ada teman seperti ini kita hibah ke orang lain, pindah lagi sudah berkembang, itu sudah berbelok, sudah semakin ujung semakin parah gitu hibahnya. Ya, manusia kan suka menjelek-jelekan orang lain, suka hibah, kalau suka iri dengki, apalagi kita sudah iri dengki kepada seseorang, kita pasti menjelek-jelekan, pasti kita menjatuhkan, dan kita pasti cerita kepada teman-teman, oh dia kayak gini. Ya seperti itu, manusia itu penuh dengan potensi memfitnah, ya, seperti itu ya. Jadi ya dengan ini semoga memberikan bekal pada kita untuk apa ya, untuk tidak mudah terprovokasi, untuk berpikir jernih, untuk apa ya, untuk jujur begitu ya, merdeka, tidak mudah tereksploitasi dan lain sebagainya. Oke ya, oke, saya kira bisa aja. Oke, saya kira itu ya, sudah jam 11. Terima kasih atas diskusi yang ya agak berat dan jelimet pagi ini. Pertemuan terakhir ya, minggu depan sudah minggu tenang. Oke, jadi oke, ada yang mau ditanyakan terkait segala hal tentang kuliah kita dari awal hingga akhir mungkin? Gimana UAS-nya, Pak? Ya, UAS kita mengkaji sastra begitu ya, karena ini kajian prosa. Jadi kalau UTS mungkin mini gitu ya, 3 lembar ya, mungkin kalau UAS ini satu artikel gitu ya. Jadi ya latihan membuat artikel gitu ya. Jadi artikel penuh. Ya kisaran 8, 9, 10 lembar begitu. Artikel penuh. Nanti akan saya share tugas UAS-nya. Ya ininya bikin artikel gitu ya, mengkaji sastra menggunakan teori-teori ataupun pendekatan yang sudah kita pelajari selama 1 semester. Apapun bebas, gitu ya. Artikel yang penuh, ya ada pendahuluan, ada metode dan teori, lalu pembahasan. Ya, sistematikanya sistematika artikel, bukan sistematika skripsi. Gitu. Oke ya, saya kira itu. Dan panjang kok, mungkin mulai besok sudah saya share. Terus mengumpulkannya mungkin Januari. Panjang. 2 mingguan lah saya kira. Bisa lebih. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Siap, Pak. Oke. Nggak ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup ya. Kalau cukup, saya ingin mengatakan terima kasih atas kebersamaan kalian semester ini. Saya mohon maaf jika selama ini ada kekurangan ya. Hal-hal yang kurang, saya juga manusia biasa.
Ya, manusia pasti punya kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga pertemuan kita selama 1 semester memberikan manfaat pada kita. Ya. Amin. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari bisa memberikan betul-betul memberikan manfaat bagi kita sebagai manusia. Gitu ya. Jangan cuma kita teori-teori. Jadi ilmu itu harus kita bisa ambil manfaat dan hikmahnya untuk diri kita. Begitu ya. Seperti tadi kita. Ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan selama 1 semester ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan lain sebagainya. Besok saya share tugas UASnya. Terima kasih sekali lagi. Semoga ilmu kita bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, Pak. Oke, sama-sama. Oke.